Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Vortex Eternity. Jadi info kali ini betul-betul sedih sekali ya teman-teman, karena inilah yang saya takutkan juga setelah banyak sekali info yang ibaratnya betul-betul bikin deg-degan. Dan mungkin saatnya series ini dan franchise ini harus hiatus dulu ya. Kali ini kita akan coba bahas untuk info terbaru ya, dimana Super Sentai harus berakhir. Ya, ini bukan berakhir sih, lebih tepatnya hiatus sementara ya teman-teman. Jadi info kali ini sudah terbit ya di TV Asahi di tanggal 25 November 2025. Jadi hari itu adalah betul-betul hari patah hati ibaratnya ya. Ya, gak perlu dihitung juga sih, tapi tetap ini adalah salah satu franchise yang betul-betul membekas lah dan juga berkesan. Kalau misalnya kita tarik nih kesimpulan, kalau dua series aja deh ya, Kamen Rider ataupun Super Sentai, ya jujur aja ya, saya lebih ada kesannya itu di Super Sentai. Kalau Kamen Rider ya saya bisa lah ya kan melihat beberapa series itu bagus dan juga berkesan, tapi Super Sentai ini ada sentuhan yang berbeda ya teman-teman. Jadi info kali ini di tanggal 25 November 2025, hari ini TV Asahi menggelar press conference di Roppongi, Tokyo, di mana mereka mengumumkan bahwa program Tokusatsu Super Sentai Series akan berakhir di seri yang sedang tayang saat ini, yakni Number One Sentai Go Shoujo yang tayang setiap minggu pukul 9.30 pagi waktu Jepang. Presiden stasiun tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah mendukung series ini selama 50 tahun. Konsisten ya teman-teman. Series ini doang ya, di tengah Kamen Rider yang bisa dibilang juga lagi hiatus ya. Setelah Kamen Rider Black RX itu juga ada seperti special episode dan juga beberapa trilogi movie itulah yang salah satu project yang luar biasa lah dari Toei ya. Serial populer yang telah dicintai lintas generasi sejak seri pertamanya Himitsu Sentai Go Ranger yang dimulai pada tayangannya di tahun 1975 kini akan berakhir setelah setengah abad sejarah 50 tahun sebagai pengganti slot tayangannya, yakni Super Space Sheriff Gavan Infinity, atau bisa dibilang dari project pertamanya adalah Project Red ya. Jadi kita sekarang nyebutnya bukan Universe Heroes ya teman-teman ya. Saya ralat ya teman-teman ya, kan saya bilangnya tuh Universe Heroes terus ya teman. Jadi sekarang kita harus menyebutnya adalah Project Red ya. Itu memang masih rumor ya teman-teman, Universe Heroes ya. Cuman kalau untuk Tokusatsu Toei yang paling pertama untuk pengganti Super Sentai ini memang namanya adalah Project Red. Dan ini juga pastinya adalah bagian dari Project Red itu sendiri ya teman-teman ya, Super Space Sheriff Gavan Infinity. Ya, ini maksudnya seperti perkumpulan juga sih ya, kan Project Red ini berarti kumpulan pahlawan berwarna merah ya bisa dibilang. Terus ada juga telah dipilih untuk mengisi jam tayang tersebut. Serial Space Sheriff Gavan yang sangat terkenal dan awalnya ditayangkan dari tahun 1982 sampai 1983 akan dalam tanda kutip dihidupkan kembali. Tanggal tayangnya belum diresmikan. Presiden Nishijin dari TV Asahi juga menyampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung karya kami selama 50 tahun. Ia melanjutkan dengan antusias karena tahun ini menandai ulang tahun ke-50, kami ingin menjadikannya titik balik untuk menciptakan pahlawan baru. Untuk karya Tokusatsu, kami ingin terus menghadirkan seri-seri baru agar bisa terus dinikmati oleh banyak orang. Terkait kemungkinan kebangkitan kembali Super Sentai di masa depan, ia mengatakan ada kemungkinan tapi tidak bisa dipastikan. Ya pastinya akan kembali lah ya teman-teman, entah setelah ini atau beberapa tahun ke depannya kita nggak tahu ya teman-teman, karena ini baru 5 tahun di era Reiwa ya,
tapi harus dihentikan, dan memang ini harus terjadi ya, setidaknya ini mau istirahat dulu lah ya teman. Kita juga tahu kok Super Sentai itu udah banyak sekali Super Sentai seriesnya, sudah banyak sekali tema-temanya, mulai dari tema misteri ya di era Himitsu Sentai Go Ranger, itu juga sangat menjadi tema yang dipertimbangkan ya, karena dari zaman dulu juga udah banyak sih tema drama-drama detektif, kepolisian, drama cinta-cintaan lah ya kan ya, atau drama action-actionan ya, atau drama kolosal, drama macam Jepang-Jepang gitu, memang udah banyak lah di zaman dulu. Terus juga untuk tim-timnya ya kan, yang formatnya 5 orang dengan warnanya merah, hijau, biru, kuning, dan pink. Sementara itu juga pastinya muncullah ya kan ke Jakka ya teman ya, dimana series itu juga menjadi pelopor ya untuk 4 member pertama. Habis itu ada extra hero pertama ya. Jadi ini kita akan coba bahas sedikit aja ya teman, berapa fakta-faktanya. Jadi tadi teman Jakka dengan kita itu pelopornya ya merah, biru, hijau, dan pink ya, tidak ada kuning ya, karena memang diperkenalkan itu 4 member utama. Sementara untuk Big One itu extra hero nya, Suika Sensei-nya ya teman-teman. Terus Battle Fever J ini adalah Sentai pertama yang kerjasama dengan Marvel, ada 3 ya teman ya, dan G-Man juga termasuk sama Sun Falcon ya. Jadi Battle Fever J yang pertama ya teman, dan G-Man kedua, si Sun Falcon itu yang ketiga. Jadi kalau Battle Fever J ini itu dia based on dari beberapa tokoh superhero Amerika ya teman ya, kayak Battle Japan, Battle France, dan juga seperti ada Miss America, Battle Cossack, dan juga Battle King ya. Itu memang sudah banyak sekali ya teman. Setelah itu juga ada lagi referensi Spider-Man ya kan, karena waktu itu juga referensinya apa ya, seperti robot pertama kan ya, karena Spider-Man juga sempat diadaptasi ya teman, sebanyak 41 episode kalau nggak salah, itu memunculkan robot Leopardon sebagai pelopor utama untuk Super Sentai yang memiliki robot, bayangkan ya. Dan itu juga sudah membuat kita melihatnya itu juga gebrakan yang sangat inovatif ya teman ya, karena dengan hadirnya robot ini juga bisa memberikan kesan yang sangat berarti lah untuk Super Sentai, karena pasukan ya kan, pasukan tuh tidak hanya pakai robot doang sih ya kan, ada senjata, ada motor, ada bazooka ya kan, dan semacamnya lah ya. Jadi member-membernya juga ya semuanya tidak cuman anak muda atau yang terpilih aja gitu ya, bukan sekedar dipilih, tapi memang orang-orang yang kuat. Lanjut lagi ke serial Denjiman ya teman-teman, tema elektronik pertama ya di Super Sentai, dan tema olahraga mungkin bisa kita bilang ya, dan masih dengan format warna yang sama dengan Go Ranger, dan juga format membernya 1 cewek 4 cowok ya. Habis itu juga muncullah Sun Falcon. Nah, Sun Falcon ini adalah Sentai pertama yang full cowok ya, betul-betul full cowok ya, dari Ranger merahnya sampai Ranger birunya ya, dan ada sempat pergantian member sih ya, dari Ranger merahnya sama Ranger kuningnya kalau salah ya. Dari Ranger birunya tetap sih 1 orang itu ya teman. Nantilah kita coba bahas untuk berbagai macam pergantian dan apa alasannya ya. After ada si Dai Sentai Gokul 5 tema olahraga ya, dan juga Sentai pertama yang tayang di Indonesia kalau tidak salah ya. Jadi itu di RCTI kalau salah ya, atau TPI gitu. Dan sudah pasti membuat formatnya lebih beragam lagi nih, karena sudah memunculkan Ranger hitam ya. Jadi Ranger hitam pertama di Super Sentai, dan juga pastinya bertema olahraga. Lanjut lagi seperti Dynaman ya kan, dengan tema ledak-ledaknya itu. Terus juga ada Payoman, itu juga masih kembali lagi dengan format sama seperti Go Ranger, cuman temanya ini berarti tema kedua berarti ya, tema elektronik. Walaupun juga lebih tepatnya tuh tema bioelektronik lebih tepatnya ya. Terus juga ada Changeman ya, tema mitologi ya, itu formatnya lebih beragam lagi, karena tadi ya di Bioman itu kita dihadirkan 2 cewek 3 cowok, dan itu adalah member Ranger kuning wanita pertama di Super Sentai ya teman-teman.
yaitu si Yellow 4, dan sama ada pergantian member juga ya dari situ. Terus juga ada changement tadi teman, itu juga muncul ranger putih wanita pertama ya teman ya. Jadi tadi ranger kuning, ini ranger putihnya ya teman. Sudah pasti muncul, dan tema mitologinya kental sekali dan militer lagi ya kan. Bayangkan, jadi ini tema militer pertama setelah sebelum Oranger ya teman ya. Kalau Oranger tuh tema militernya full ya, dari timnya, terus juga membernya dan semacamnya ya. Terus juga lanjut lagi ke berarti Flashman ya. Flashman juga masih kembali lagi dengan warna yang sama, terus juga masih konsisten ya teman, dengan 2 cewek 3 cowok. Habis itu ada Maskman ya. Maskman juga kembali lagi dengan ranger hitam cowok ya. Terus temanya tuh bela diri, tapi lebih ke aura mask itu ya teman, pakai kekuatan aura ya. Ini pertama nih ya teman ya, sebelum hadirnya dari ranger ya, yang temanya tuh bela diri juga dan ada auranya juga gitu ya, aura apa, kekuatan aura powernya gitu ya. Terus ada Lifeman. Nah, Lifeman ini gebrakan barunya ya. Jadi 3 member dulu di awal ya, itu si ranger merah, ranger biru wanita pertama ya, dan juga ranger kuning. Terus juga ada 2 ekstra hero lainnya, ranger hijau dan juga ranger hitam ya. Jadi itu ekstra hero nya sih kalau kita bilang ya. Jadi ini penerapan pertama nih ya. Dan juga untuk mekanya itu 5 pieces mecha ya teman, itu pertama kali itu ya. Terus kalau untuk 3 pieces pertama kalau salah dari ini ya, dari Sanva kan gitu salah ya, yang 3 pieces mecha pertama digabungin jadi 1 mecha utuh ya. Kalau yang 5 pieces mecha itu dari Lifeman dulu kalau nggak salah ya teman ya, atau nggak dari Flashman gitu ya, lupa. Pokoknya kalian tambahin aja ya teman ya. Habis itu ada Turbo Ranger ya, ini ya pasukan turbo ya teman ya, Sentai Heisei pertama nih yang pastinya bertemakan automobil dan juga pastinya bertema anak sekolah. Ini pertama kali ya teman ya, mengusung tema anak sekolah dan remaja ya, dan pastinya ada tema inilah ya kan ya, fantasi-fantasinya gitu, dan memunculkan ultimate robot pertama nih di Turbo Ranger. Oke, sebenarnya ada di Lifeman dulu sih ya, atau enggak dari ya Lifeman dulu sorry ya, yang tema ultimate robotnya yang kental. Habis itu ada juga Five Man. Five Man ini ya, Five Man itu betul-betul membernya sangat-sangat unik juga ya, yaitu semua membernya itu kakak beradik ya, dan sama-sama profesinya adalah gurunya beda-beda ya kan, ada guru musik, guru bela diri ya kan, dan semacamnya gitu ya. Jadi formatnya juga dari 2 series itu masih konsisten dengan ranger hitam cowok ya temennya, Masman juga sih ya. Terus juga muncullah series anniversary ke-15 dan salah satu series terbaik mungkin ya untuk era Heisei pertama nih, yaitu Joujin Sentai Jetman yang ditulis oleh Toshiki Inoue dan dengan format yang masih sama ya temennya, itu 2 cewek 3 cowok, ranger putih yang wanita juga ranger hitamnya yang sangat ikonik, bahkan bukan ikonik lagi, udah kayak betul trademark ya, yang mungkin tidak akan ditiru lagi di era Reiwa ini ya, karena ranger hitamnya sangat-sangat arogan ya, betul-betul keras ya, mau diajak dia sama pun nggak bisa gitu ya, suka ya begitulah ya kehidupannya si ranger hitamnya yang sangat mewah ya, dan juga suka sama perempuan. Terus juga pokoknya dramanya banyak lah ya teman ya, pokoknya muncul tuh romansanya ya kan, dari si leadernya bahkan sama musuh ya kan ya, pokoknya banyak lah ya teman ya. Lanjutlah di Sentai Heisei yang dikenal oleh para fans bintang ya, dan juga menjadi Sentai pertama yang diadaptasi menjadi Power Rangers ya, yaitu adalah Mighty Morphin Power Rangers. Salah, maksudnya Kyoryu Sentai Shu Ranger ya. Ya itu memang nama adaptasinya ya, dan itu selalu di milking terus ya sampai kering gitu ya, dan itulah yang mungkin salah satu faktornya kalau Super Sentai tidak mau terlibat lagi sama Power Rangers, karena itu terus ya di adaptasinya atau di kasih gebrakan barunya lah ya. Dan juga muncullah Six Ranger pertama nih ya, bisa kita bilang adalah Six Ranger pertama di Super Sentai, yaitu Dragon Ranger ya, Ranger hijau ya teman ya. Dan juga
pastinya temanya kesatria ya. Terus juga pastinya lebih berkesan tuh ya apa namanya feelingnya ya, si siapa tuh namanya Pandora ya. Terus juga muncul Sentai favorit kedua saya ini ya teman ya, dan mungkin setelahnya favorit ketiga juga ya teman ya, Tai Ranger dan juga Kaku Ranger. Tai Ranger ini yang tadi teman Sentai bela diri dan aura yang kedua ya, tapi sentuhan kostumnya itu ya betul-betul ikonik ya. Robotnya juga lebih mitologi lagi, ada robot humanoid juga ya kan, ada robot tertinggi juga ya kan, Daijin Ryu, ada juga robot carrier yang bukan carrier aja sih, ini kayak naik kura-kura raksasa ya, kayak Sengoku ibaratnya ya, atau semacamnya. Dan ini lebih berkesannya itu ya karena tayang di TV Indonesia ya teman-teman, yaitu misalnya di apa namanya RCTI kalau salah ya, atau enggak di TV nasional itu Dub Indonesia Star Ranger, sama juga beberapa hal lainnya. Dan juga Six Ranger-nya yang bocil ya, Six Ranger bocil warna putih tuh ya pertama kali, dan itu nyebelin ya, tonton aja lah kenapa bisa nyebelin ya karakternya. Terus juga ada Kaku Ranger, ini menjadi Sentai pertama nih ya yang punya format merah, biru, putih, hitam, kuning ya. Dan ranger wanitanya yang ranger putih itu, dan sekaligus leader ya, leader wanita pertama nih di era Heisei Super Sentai. Dan juga pastinya lebih berkesannya itu ya karena Sasuke ya, si Red Ranger itu jadi second lead ya untuk fokusnya. Dan pastinya lebih temanya tuh ninja ya, pertama kali temanya ninja, ada yokai, ada juga format tuh nggak salah dia tuh pakai apa ya, format MC ya kan, atau pembawa acara gitu, dia kayak narator ya, narator untuk mengisahkan tiap episode dari Kaku Ranger itu ya kan. Dan juga muncul Ranger hitam tuh si Ken Kosugi, itu dia yang paling terkenal ya kan, dengan aksen Japanese-nya itu ya tuh. Terus juga ada Choriki Sentai Oranger. Nah ini ya, setelah tadi itu apa namanya Ninja Ranger, ini Ranger ya, kalau di Indonesia itu Ranger, bukan Ranger tapi Strip Ranger ya. Dan itu juga temanya militer ya teman-teman ya, temanya Mesir juga ada gitu ya. Dan pastinya banyak lah ya teman, yang pokoknya tuh gebrakannya sangat wadidaw ya. Dan Ranger hitamnya sebenarnya ini bukan bocil sih, ini lebih ke remaja ya, cuman umurnya tuh paling tua ya teman-teman ya, itu King Ranger ya, dengan pakai staff atau tongkat itu ya temennya, itu luar biasa sekali. Dan punya robot piramid ya temennya. Terus juga ada Car Ranger ya temennya, Sentai Anniversary yang full komedi bisa kita bilang ya, enggak full komedi juga sih, ini ada juga sisi seriusnya ya teman, cuman komedinya itu betul-betul kentara sekali ya teman ya, tema otomobil. Terus juga masih format yang sama ya teman, cuman itu dia ya tadi ya, betul-betul banyak sekali komedinya dan betul-betul pelopor untuk series Zenkaiger ya teman ya. Zenkaiger ada ya, itu Sentai komedi yang itu satu series aja kayak nggak ada satu pun episode seriesnya ya teman ya, entahlah berapa episode yang serius ya teman ya, itu betul-betul hadir di series itu. Terus itu ada di Car Ranger itu dia punya Six Ranger juga, yaitu si Signalman ya temennya. Itu juga agak on ya, bisa kita bilang ya, si Signalman itu ya juga pastinya betul-betul berkesan sekali. Dan juga ada VRV Master ya teman, mentornya juga itu, ada juga si Dapu ya kan, dan semacamnya. Terus juga ada Mega Ranger ya, ini dia nih Sentai yang apa namanya tema game dan juga elektronik, dan salah satu Sentai berkesan juga sih ya, karena Mega Ranger ya ibaratnya juga menjadi Sentai yang ikonik untuk anak-anak muda lah ya, termain dari generasi 90-an, yang dimana ya kan formanya anak sekolah lagi ya kan, merah, biru, kuning, pink, dan juga hitam ya, baru lagi tuh ya. Terus juga dua cewek juga ya temennya. Dan Ranger Six Ranger-nya adalah si Mega Silver ya temennya, itu kalau mentor ya atau gurunya para Mega Ranger itu ya temennya, bukan guru spesifik ya, tapi lebih tentang guru untuk kekuatan Mega Ranger itu sendiri ya temennya. Dan di situ kalau dia punya second mecha ya kan, Mega Ranger ini ya, dan juga punya Ranger jahatnya ya, sama juga kayak Kaku Ranger sih, dia punya Ranger jahatnya juga ya temennya, yang kalau itu full cewek. Ini ada Ranger itu berbentuk Neji Ranger misalnya namanya ya,
Terus juga Gingaman ya. Gingaman itu temanya apa namanya? Temanya itu kesatria juga ya. Terus dia punya kuda ya kan, desanya sangat tertutup sekali, dan Six Ranger-nya itu kakaknya sendiri gitu ya. Lebih depannya itu extra hero ya temennya, itu si Bull Black ya. Itu juga punya ambisi untuk dapetin kekuatan juga sama kayak ya adiknya juga lah. Dan pastinya apa ya, lebih berkesannya ya itu tadi ya teman, tema kesatria, dan robot-robotnya juga lebih mistikal lagi. Habis itu juga ada QQ Sentai Go 5. Ini dia tema rescue pertama ini ya, yang mana lagi-lagi ya temanya keluarga ya, dan kakak adik juga ya kan, sama kayak Five Man. Itu robotnya juga lebih realistis lagi gitu kan ya, dan betul-betul bagus banget ya. Six Ranger-nya itu tidak ada ya teman, tapi kalau untuk di Power Rangers-nya ada tuh si Titanium Ranger ya teman ya. Itu pelopor untuk Six Ranger yang tidak ada di series aslinya ya teman ya. Terus itu ada Mirai Sentai Time Ranger. Nah, tema waktu ini ya, dan juga masa depan, dan membernya juga itu satunya dari tahun 2000 ya, atau 1999 ya, dan untuk 4 member lainnya itu dari masa depan. Dan juga Six Ranger-nya itu ya saingan beratnya lah ya kan ya. Terus musuh utamanya, ini spoiler alert ya teman ya, spoiler alert ya, musuh utamanya ada di masa depan ya. Kalian cari tahu aja ya siapa itu musuh utamanya ada di masa depan, yang belum nonton ya teman-teman ya. Terus juga ada Go Ranger ya, Sentai hewan ya. Ini kayaknya jarang sekali ya Sentai tema hewan yang disorot juga, walaupun ada Gingaman juga ya teman ya. Dimana ini full hewan ya teman, banyak sekali meka-mekanya gitu ya. Terus juga ada seperti mentor ceweknya juga gitu ya, Totemu gitu ya. Dan juga apa ya, pakai spirit animal gitu ya. Six Ranger-nya juga itu tema serigala ya temennya, warnanya juga unik lagi ya, silver dengan gradasi biru ya, luar biasa tuh. Terus juga ada Hurricaneer. Nah, Sentai Ninja ini ya favorit juga ini ya, yang dimana kalau sebelumnya juga tadi kan Day Ranger, Kaku Ranger, terus juga Goku 5 juga bagus sih ya. Terus juga Hurricaneer ini juga bagus ya temennya, kalau kalian mau nonton, mau cari Sentai Ninja nih ya, ini juga bagus karena formatnya kurang lebih sama kayak Live Man tadi ya temennya, tapi ini beda ya. Ini tuh 3 member di awal ya, sama kayak Live Man, cuman kalau 2 member tambahnya ini awal tuh musuh ya, lebih pernah tuh apa ya, suruhan musuh lah ibaratnya ya. Kucunya juga terbaik ya teman ya, si kakak adik juga ya teman, ekstra hero nya bisa kita bilang. Karena ini juga lebih ke perguruan ninja juga ya teman, dan Six Ranger-nya itu si Shurikenger ya teman ya, yang bisa berubah wujud ya kan, atau punya ribuan wajah gitu ya. Dan itu yang jadi Shurikenger-nya juga aktor-aktor veteran ya teman, kalian search aja lah ya teman, siapa-siapa aja itu ya. Terus juga ada meka-mekanya juga pakai kayak bola apa, gacha ya teman. Tuh pertama kali tuh ada tema gacha di Super Sentai ya teman ya. Habis itu juga ada Aba Ranger, Super Sentai bertema dinosaurus ya. Itu tidak 6 member seperti biasanya ya teman ya. Ya 3 member seperti biasa, ada juga extra hero-nya si Aba Black, dan juga extra hero apa Six Ranger ya teman ya. Kalau kita bilang Six Ranger ini ya lebih tepatnya tuh evil rangernya lah ya teman, karena pas muncul si Abri Killer nih betul-betul meresahkan ya teman ya, betul-betul gila serangannya ya si Abri Killer ini, dan pastinya wah luar biasa ya teman ya. Terus juga ada Deka Ranger, ini di favorit berikutnya ya teman ya, dimana tema kepolisian ya, 10 member dan punya mentornya yang berkepala anjing itu ya kan, si Doki Kruger. Ada juga operatornya ya kan, bisa juga dari Ranger. Terus juga ada generasi berikutnya kan, contohnya si Deka Pink tuh ya, di spin off-nya Tonbo Ocher sama Deka Ranger itu kan ada ya si Deka Pink yang kedua ya teman, yang bedanya cuma di bagian lehernya aja ya warna hitam. Itu
menambah ranger lagi kan, totalnya tuh berarti 11 atau enggak 12 lah ya teman ya. Ada juga A Squad ya kan, pokoknya di Ranger tuh dia punya banyak sekali generasi baru ya teman ya untuk ranger-rangernya. Dan juga di Ranger ini selalu punya banyak movie ya teman, dan juga punya movie collab sama Gavan ya, luar biasa ya. Itu betul-betul mengesankan sekali. Nantilah kita coba bahas lagi untuk apa namanya, rumor-rumor dari Gavan Infinity ini ya. Dan juga pastinya punya robot base mereka ya teman ya. Robotnya tuh dari markas mereka sendiri, itu betul-betul besar dan keren sekali ya teman-teman ya. Wah, oke. Jadi kita teman ke Machi Ranger ya, tema keluarga ya, dan juga penyihir. Dan MC-nya ya kan ya, itu si Ranger si Kai ya, itu bocil banget ya sifatnya, tapi ujung-ujungnya juga jadi oke lah karakternya ya. Terus apalagi ya, Six Ranger-nya juga itu seperti orang yang sangat baik lah ya temennya, pasangan ya, yang mana dia menikahi si Ranger birunya ya temennya. Luar biasa. Dan pastinya tema magicnya juga betul-betul kental sekali ya. Habis itu ada Bowcanger. Nah, ini tema adventure pertama ini ya, dan pokoknya ini salah satu yang menarik lah ya teman, karena melihat untuk temanya itu betul-betul mencari harta karun ya, dan juga punya banyak sekali musuh. Bayangkan ya, Bowcanger aja punya banyak musuh ya teman ya, organisasi musuhnya tuh banyak banget ya, tonton aja ya teman ya. Dia juga punya ekstra teman, si Zuban itu ya teman, yang si pedang yang legenda itu mantap. Selanjutnya Kiki Ranger, ini dia nih favorit berikutnya ya teman ya. Setelah dari Die Ranger ada Kiki Ranger nih ya, tema bela diri, animal spirit, dan juga punya versi jahatnya ya teman ya. Rivalnya juga bagus ya teman ya. Terus juga villainnya apalagi ya teman, twistnya luar biasa ya, tonton aja ya teman ya. Mekaniknya juga itu pakai summon ya teman ya, dan pokoknya ini betul-betul banyak sekali summon yang ada di Kiki Ranger ini, dan pokoknya berkesan sekali lah ya teman ya. Berikutnya ada Go Onger. Nah ini nih, Go Onger ini temanya automobil juga atau kendaraan juga ya teman ya, dan itu dia punya apa namanya, gimmick anime ya teman ya, ya dari apa, pakai engine soul ya, ditautkan ke handphonenya, itu muncul gambar animenya ya teman ya. Dan itu juga muncul Six Ranger yang 2 orang ya teman, jadi Six Ranger-nya itu ada 2 orang ya, si kakak adik juga ya teman ya, si Go On Gold sama Go On Silver. Dan itulah yang membuat si Go Onger ini sangat berkesan, walaupun beda banget sama Power Rangers RPM ya. Lebih tepatnya tuh beda banget, karena RPM itu lebih serius ya, kalau Go Onger itu lebih banyak komedinya. Tapi tetap ada kok episode yang betul-betul seriusnya ya teman ya. Terus juga ada Shinkenger, ini favorit juga ya teman ya, tema samurai ya Jepang, dan juga betul-betul berkesan. Leadernya juga apalagi ya teman ya, itu luar biasa ya teman ya, si Shiba Takeru sama Shiba Kaoru ya teman ya, itu luar biasa sekali development karakternya ya. Apalagi semua membernya juga jadi lebih kuat lagi ya, apalagi Six Ranger-nya si Shinken Gold gitu ya, jadi betul-betul berkesan sekali ya teman tuh Shinkenger ini. Meka-mekanya juga kayak origami ya, kertas lipat. Bayangkan kertas lipat loh ya teman, betul-betul berkesan sekali. Apalagi ya musuhnya juga lebih drama ya teman ya, lebih punya drama bahkan daripada untuk kesan seremnya gitu ya. Selain itu ada Goseiger. Nah Goseiger ini itu temanya angels ya, atau malaikat. Malaikat, tapi ya itu anak muda semua ya teman kan, angel hero ya. Tapi ini yang uniknya ya, Sito ini bisa banget dia bikin angel versus angel ya, musuhnya itu juga malaikat ya teman-teman ya, angels juga ya. Tonton aja ya teman-teman ya, kenapa bisa kayak angel versus angel, karena itu punya storynya juga sebenarnya bagus ya teman ya, dan itu underrated sekali ya untuk Super Sentai ini, karena sebenarnya ini bisa potensinya bagus, cuman ada beberapa yang kurang aja lah ya teman ya. Terus juga extra hero nya itu si Gosei Knight ya teman ya, yang ibarat tuh anti hero ibaratnya ya. Sama ada si Datas ya teman, itu juga sebenarnya buat untuk navigator aja sih, dia juga sempat muncul di pertempuran ya teman ya.
Selain itu ada nih Super Sentai Gokaiger, itu dia ya teman ya, yang sangat berkesan juga ya, anniversary paling mantap bisa bilang ya, Super Sentai yang konsisten 2 tahun jadi Super Sentai terfavorit ya versi fans Jepang ya teman, itu betul-betul konsisten ya teman 2 tahun terakhir ini. Dan juga ini tuh lebih gimana ya, kayak kita lihat gimana gimmicknya, anniversary-nya banyak apa namanya, hero-hero yang muncul ya kan, cameo-cameonya, dia bisa pakai kekuatan presenter lain, dia bisa berubah menjadi ranger lainnya, bisa pakai kekuatan dari ranger lain untuk mekanya, dan juga itu betul-betul banyak lah kan variasinya ya kan ya, yang bisa kita bahas sampai 1 jam mungkin kalau kita mau bahas faktor menarik Gokaiger-nya ya. Pokoknya menarik banget karena sistemnya juga itu betul-betul mantap ya teman ya. Ibaratnya kalau Gokaiger itu kayak benar tuh dari pirates ya kan, bajak laut angkasa semua ya teman ya. Kalau si Legendnya itu pure manusia ya teman ya, yang tergila-gila dengan Super Sentai. Oh my god, luar biasa sekali ya teman ya. Habis itu adalah Go Buster ya, itu dia temanya itu lebih spy ya teman, atau mata-mata ya, dan juga 3 member dulu di awal ya. Itu habis itu ada juga extra hero-nya ya kan ya, si Beat Buster sama Stick Buster, itu udah kayak bro-nya lah ya kan ya, bro sama teman-temannya itu yang selalu berantem ya temennya, itu ibaratnya kan mentornya juga ya teman bagi si Blue Buster, oke? Dan itu juga realistis juga ya teman, dia tuh ibaratnya robotnya tuh juga mekanik juga ya kan, realistis, dan juga punya kode-kode yang ibaratnya juga harus ditambahkan ke energinya itu ya kan ya. Dia juga punya sumber pusat energinya ya teman, yaitu Enetron ya temannya, itu betul-betul luar biasa. Terus juga musuhnya cuma 2 atau 3 ya teman-teman ya, Enter, Escape, Messiah, itu juga jangan main-main ya teman-teman ya. Mereka bertiga itu udah kuat loh ya teman-teman ya, bisa bertahan sampai 50 episode aja, itu luar biasa ya teman-teman ya. Gak ada tambahan villain tambahan lagi, itu ya cuma 2 pasang itu dengan Enter, Escape, itu udah kuat lah ya teman-teman ya. Selain itu ada juga ya Kyryuger ya teman ya, Sentai Dino ketiga ya ketiga berarti ya, itu full member juga ya kan, katanya itu red centris lah ya kan katanya. Terus pokoknya dia punya Ranger Violet ya teman ya, itu Ranger Violet yang wanita pertama ya teman, itu betul-betul berkesan juga ya teman ya, yang dimana lebih tepatnya ini menjadi ya kemunculan terbanyak ya teman ya sejauh ini ya untuk Sentai ke-37 ya teman, Kyryuger ini itu banyak sekali dinosaurusnya. Habis itu ada si Tokyuger ya teman ya, ini Android juga ya teman ya, temanya kereta-keretaan ya, banyak yang mungkin nggak suka sama cerita ini, tapi ceritanya itu jangan diremehkan sama sekali ya teman ya, karena ada twistnya ya teman ya, bukan twist yang umumnya ya teman, tapi user sebenarnya dari Tokyuger itu adalah anak kecil. Bayangkan anak kecil yang imajinasinya tuh ke dewasa ya, bayangkan ya teman ya. Terus juga ya perbedaan rangernya sama musuhnya memang terasa sih ya, musuhnya lebih keren ya, lebih terasa punya auranya lah ya teman ya. Terus juga ada Ninja ya, itu temanya juga lebih ninja, terus juga lebih ke keluarga ya kan, tuh cuman Ranger merah sama putihnya ya kan, si Takaru sama Fuka, si Santo kayak sepupu kakaknya ada semacamnya ya temennya. Dan juga pastinya itu Ranger emasnya ya kan ya, si Ranger itu dia juga menjadi last ninja. Ini Sentainya juga underrated ya, kalau sebenarnya ini bisa dieksekusi dengan bagus, cuman kurangnya itu satu tujuannya sama ya temennya, itu mau jadi last ninja, jadi kayak persaingan gitulah ya temennya untuk menjadi last ninja. Eksekusinya kurang sih ya temennya, yang mana juga membuat terasa beda sekali gitu ya. Terus ada juga Ranger hijau wanita pertama nih ya teman ya, yang ibaratnya di era Heisei ini itu muncul di movie ya teman ya. Ini jadi muncul tuh ada 3 cewek ya teman ya di Ninja, ada putih, pink sama hijau. Terus juga ada Zyuohger ya teman, kembali ini dengan Sentai tema hewan ya, di mana juga muncul ya kan Ranger biru dan juga Ranger putih ya kan yang cewek juga. Habis itu ada 3 cowok ya kan, dan lebih tepatnya juga leadernya ini
salah satu leader favorit lah ya teman ya, karena dia juga bisa memberikan kesan itu seperti leader apa ya, kayak pawang buat hewan-hewannya inilah ya teman ya. Jadi dia juga bisa memanage emosi dan juga ego-ego para hewan-hewan ini kan untuk keberlangsungannya itu. Dan si Ranger-nya itu suka pundung ya teman ya, atau suka baperan lah ya teman ya, si Misao Mondo. Tapi dia juga punya kekuatan 3 hewan ya teman ya. Dia awalnya musuh dulu tapi lama-lama jadi baik ya teman ya, luar biasa. Terus juga ada Q Ranger ya teman ya, di mana Q Ranger sama Lupin Ranger versus Spartan Ranger ini itu tayang di TV Indonesia ya. Itu pastinya Q Ranger ini membernya banyak ya, di mana luar angkasa ya. Hampir semuanya itu membernya itu dari suatu planet ya teman. Tapi itu membernya alien ya teman ya. Terus punya Six Ranger juga ya, kayaknya itu si Ho-Oh Soldier ya temen ya, dan juga punya banyak extra hero seperti Ryo Commander, si Kotaro Sakuma alias si siapa namanya, Kokuma Skaido, dan pokoknya banyak lagi ya teman untuk extra hero atau tambahan-tambahannya ya temen ya. Dan inilah yang kita harapkan ya teman, karena ini juga salah satu spesialnya termahal ya teman ya, karena kostumnya aja udah betul mewah ya teman ya. Itu tambahan ornamen apa namanya, bintangnya gitu ya, dan pokoknya banyak lah ya teman referensinya. Terus juga Lupin Ranger versus Spartan Ranger juga gebrakan paling fresh ya teman ya, menghadirkan 2 Sentai ya kan, itu dibikin versus ya kan. Ini bukan crossover ya teman, tapi ini betul-betul series ya, series versus ya, maling versus polisi ya teman ya. Itu kubunya juga banyak sekali ya, bilang untuk seriesnya itu lebih ke Lupin Ranger ya, Power Rangernya sedikit sekali ya teman ya, karena drama Lupin Ranger itu memang betul-betul kental sekali dan memang lebih menang gitu ya, lebih juara gitu ya kan. Cukup Komura yang nulis ya teman ya, apalagi musuhnya juga motivasinya ya cuman untuk menjaga keturunan musuhnya aja gitu ya, kayak kurang aja gitu ya. Pokoknya betul-betul berkesan sekali ya teman ya. Apalagi Six Ranger itu dia bisa memihak ke polisi atau maling ya teman, si Takao Noel ya. Luar biasa ya. Terus ada juga Ryu Soldier ya teman ya, seperti biasa kembali ke tema dinosaurus ya. Ada Ksatria juga ya kan, ada kubu airnya kan si Rangernya itu ya kan, si Kanalo, dan dia punya adik ya kan si Otto ya. Itu luar biasa sekali ya. Dan juga apa ya, dia punya mereka kan ini Mosasaurus ya teman ya. Dan meka-mekanya ini itu betul-betul apa ya, dibikin tuh kayak Lego gitu ya teman, kayak ada tempel-tempelannya itu ya kan. Jadi variasinya lebih banyak ya teman untuk dibongkar pasangnya itu ya. Dan kita lanjut ke era Reiwa ini ya. Ini salah satu Sentai paling berkesan ya yang pernah saya tonton, yaitu adalah Kira Major. Bayangkan ya teman ya, di era pandemi ya, pada saat waktu itu saya nonton, oh my god, berkesan sekali ya teman-teman ya. Kayak apa ya, kita nontonnya tuh kayak nyaman di rumah gitu ya, temanya automobile udah kendaraan lagi, dan itu MC-nya juga bisa imajinasi gitu ya, bisa buat macam-macam kendaraan, dan ibaratnya juga punya member-membernya tuh juga member yang jago dalam beberapa hal ya teman ya. Selanjutnya juga itu kan apa ya, dia tuh kakak adik sama mentornya ya teman ya, mentor Kira Major si PPAP itu ya. Ya itu betul-betul mengejutkan sekali ya teman ya. Dia juga punya adik kok ya, si Mabushina itu ya teman ya, si Takamechi ya kan ya. Ya sekarang dia itu main di Kamen Rider Gabu ya teman, si Fram. Terus juga musuhnya juga berkesan banget ya kan, apalagi dia punya musuh wanita ya teman, yang dibikin sampai spin-off-nya 4 series 4 kali ya teman ya. Itu luar biasa sekali nggak sih ya kan, 4 kali ya teman ya, sampai Yodona Final tuh, bayangkan ya teman ya. Oh my god, luar biasa sekali. Itu Zenkaiger saya udah pasti tadi ya, itu dia temanya tuh robot ya, dia satu member doang yang manusia ya teman ya. Sisanya itu temanya bajak laut ya kan, literally ya, itu dia copy paste ya kan, kayak membajak ya teman ya. Dia juga punya adik ya teman, si Zok sama Flynn itu. Lalu dia punya extra hero juga kan, si siapa namanya, Hakaiser ya teman, yang awalnya jahat terus baik ya kan. Habis itu ada Stay Sister ya, salah satu musuh paling berkesan lah ya teman ya sejauh ini ya. Sisanya malah kacung doang itu ya, kayak lemah banget ya teman ya, salah satu villain terlemah mungkinnya di sejauh ini ya teman ya. Stay Sister doang ya kan yang ibarat tuh jadi lawan yang sangat tangguh ya kan ya.
Itu dihadapi para Zenkaiger ini. Dia kan punya kekuatan yang dipakai ya teman-teman, dia entah pakai senjatanya kah atau pakai kekuatan supernya ya kan, itu yang dipakai sama Zenkaiger ini, nggak berubah form atau nggak berubah apapun ya teman-teman ya. Kalau mau berubah form itu dari Dome Brothers ya teman-teman, sequelnya itu si Zenkaiser itu ya kan ya, si Kaito ya kan, jadi Master Kaito salah satu karakter paling misterius ya kan ya, yang tidak pernah jelaskan asal usulnya. Habis itu ada si dari Oni ya kan, si Haruka itu ya kan, Oni Sister, yang dia juga dari MC-nya lah ya kan, dari awal sampai akhir ya kan ya, Momotaro ya kan, konsepnya itu Momotaro ya kan ya. Dari ada si Oni, Inu ya kan, atau anjing, ada juga monyet, dan juga burung pegar ya teman ya. Orang-orang yang terpilih pun juga orang-orang random ya teman ya, kayak Ijino kan, orang kantoran biasa tapi dia punya hubungan juga sama Inu Brothers ya teman ya, atau si Inu itu kan dia buronan ya teman ya. Terus juga kalau Kichi Brothers itu agak ini ya, agak bukan psycho, dia tuh kayak obsesi gitu lah hebatnya, sampai dia tuh berubah jadi monster berapa kali, dia 4 sampai 5 kali, bayangkan ya, dia kayak MVP-nya itu untuk monster-monsternya itu ya. Oke. Terus dia punya konsep tuh avatar ya teman, jadi dia tuh berubahnya tuh avatar ya. Bahkan Kishino aja ya kan, dia berubah jadi ranger ceweknya ya teman ya, yang pakai rok itu ya teman ya. Memang dia juga bilang kan, ini kan bukannya kostum buat wanita nih ya kan ya. Nah itu dia juga sambil nanya ya kan, dan itu betul ya kan ya, avatar. Jadi kita bisa pakai karakter si, misalnya karakter soldier kah, atau si Ranger kah ya kan, pokoknya macam-macam lah ya teman, bisa dipakai. Terus pastinya penggunaannya juga terbatas ya teman, karena mungkin karena banyak konsep dramanya ya kan ya, dan itu hampir setengah series itu dipenuhi dramanya Inu sama Kinji ya teman ya. Luar biasa sekali. Terus adalah muncul series favorit kita semua ya temennya, King Oger. Oh my god, luar biasa sekali ya temennya. Tema kerajaan ya, membernya kuat semua ya temennya. Membernya itu raja dan ratu. Terus juga si selanjutnya itu betul-betul, oh my god, itu udah kayak narator ya temennya. Narator yang membimbing untuk kisahnya para King Oger ini kan, dari awal sampai akhir. Itu luar biasa banget gak sih guys, kayak dia tuh betul-betul membawa ya kan ceritanya ini sampai tamat, itu aja udah betul-betul bagus banget ya temennya. Apalagi sampai seri Six Ranger ya kan ya. Rivalitas Rakles sama Kira juga tereksekusi dengan baik gitu ya. Apalagi itu sudah banyak sekali battle-battle yang sangat berasa final episode-nya ya temennya. Mekanya juga berasa mewah sekali ya temennya. Apalagi God King Oger itu jadi salah satu meka terbesar sejauh ini mungkin ya, sebesar universe. Oke. Terus musuhnya juga ada sampai musuh sekuat itu ya teman, si Dakte Durjana itu ya teman, itu kuat banget ya teman, udah kayak bisa mainin universe juga ya teman ya, udah kayak dari tempat taman bermain dia gitu. Lagi ada Boom Boomcher ya, itu salah satu sentai tema mobil ya teman ya, dimana membernya juga nggak kaleng-kaleng ya teman, membernya tuh dewasa semua ya teman, walaupun kostumnya emang agak aneh awalnya ya teman, tapi lama-lama juga udah makin terbiasa lah ya teman ya. Apalagi ceritanya udah bagus ya teman ya, konsep attack mode dari mekanya juga bagus ya. Terus juga sampailah semuanya itu dibuat menjadi konfliknya tuh lebih manusiawi ya teman, karena ada konsep politik juga di situ ya. Oke, ini betul-betul gebrakan yang luar biasa ya teman dari Toei ya, karena menghadirkan konfliknya itu yang betul-betul seperti itu ya teman. Terus juga untuk sisa cerita itu dia temanya F1 ya temannya, balapan. Dia juga punya partner robo ya teman, si Vin Diesel, sama kayak si Taiya ya temennya, si manajernya itu si Bunderas. Dia juga punya partner robonya ya temennya. Dan selanjutnya ini dia ya teman, number one Sentai Go Future, Sentai yang saat ini tayang, Sentai yang dalam belakang ini banyak sekali ya beberapa masalah ya teman ya, terutama untuk awal-awal yang katanya ngeras sekali itu ya. Walaupun konsepnya udah bagus teman, temanya number one battle ya kan, battle royale, ada pertempuran cincinnya itu ya kan ya. Terus juga punya hal-hal seperti
versus ini first Senshi ya teman. Ini bukan Sentai hero yang asli ya teman. Ini kayak konsepnya kayak Kamen Rider Decade lah ya teman ya, alternate hero ya kan ya. Jadi usernya tuh beda sama yang dipakai ya teman ya. Jadi konsepnya tuh one for all ya teman ya. Yang satu cincin itu bisa dipakai siapapun ya teman ya. Jadi dia juga punya beberapa arc yang bagus ya kan. Arc-nya Gao Ranger bagus, arc-nya Lupin versus Pato bagus ya, arc-nya Dai Ranger juga bagus ya teman ya. Terus arc-nya si Car Ranger juga bagus ya teman ya. Pokoknya banyak lah ya teman art yang berkesan juga di series ini. Tapi ya untuk membernya juga itu ya kayak member idol si Rikue kan ya, detektif si Sumino yang sekarang berganti ya teman ya. Itu kalian tonton aja ya teman ya video sebelumnya kenapa bisa ada pergantian seperti itu. Terus juga ada si Kinchiro, si kakek-kakek yang dia punya wish untuk jadi muda lagi, sama Ryugi kan si pemuja 3 sword ya kan, sama juga Hueru itu dia berandalan ya teman ya. Dan juga ada kan si Komade Mashiro. Dan jujur aja ya teman, si Komade Mashiro tuh kayak berasa kurang banget ya sebagai si Ranger ya, entah kenapa ya. Walaupun statusnya tuh dia adalah godness ya teman ya, tapi saya nggak ngerasa godness sama sekali tuh ya kan. Dia kayak sombong-sombong aja tuh ya kan. Soalnya kekuatannya memang kuat gitu ya, tapi kayak nggak ada rasa mentornya ya lebih tepatnya ya kan. Dia kan first generation ya sebenarnya ya, itu nggak ada sama sekali ya teman. Malahan kayak biasa kan battle gitu ya. Di samping itu juga battle mekanya desain mekanya juga bagus lah ya teman ya, kayak Tiga Sword, Tiga Jun ya kan, terus juga Gadeban gitu ya. Apalagi yang baru ini Ryo Tiga Sword gitu ya, pokoknya betul-betul banget bagus ya teman ya. Apalagi dia kan bisa berubah atau engage ya teman, jadi Red Ranger-nya aja ya teman ya, karena memang konsepnya tuh Red Ranger semua ya teman ya. Jadi nggak sampai Ranger warna lain dipakai ya teman ya. Ini bukan Gokaiger, ini bukan Dom Brothers ya teman, ini Goshuger punya ya teman ya, dimana perubahannya itu dari Ranger merah semua ya teman ya, dan ditambah dengan armor mereka masing-masing, dan juga bisa pakai boosternya juga kan. Jadi mereka juga bisa upgrade si Ranger merah tuh ke versi terkuatnya ya teman ya. Dan itu juga berlaku sama Senshi-nya ya teman ya, bisa berubah ke wujud terkuatnya, entah dibantu sama Orca Booster atau punya ability tersendiri ya teman untuk berubah. Contohnya Deca Ranger tadi ya teman ya, itu punya kemampuan untuk menjadi Premier Deca Red ya kan. Luar biasa sekali ya teman ya, kekuatan Senshi atau cincinnya itu juga bermacam-macam ya teman ya. Jadi oh my god, luar biasa sekali ya teman untuk Goshuger ini. Oke teman, sedikit update aja. Kalau namanya tadi kan Project Red ya, atau namanya Choujigen Eiyutan. Jadi di sini juga ada teori angka lagi ya teman ya. Kalau yang awalnya itu ini kita hitung tuh masa dari Ninja dulu ya teman, itu kan 39 ya teman ya. Itu ada angka 11 ya kan, Zyuohger 10, Zyuranger 9 ya kan, Lupa 8, Ryusoulger 7, Kiraiger 6 ya, Zenkaiger 5 tuh, Dom Brothers 4, King Oger 3, Bun Bumcher 2, yang number 1 1 ya teman, sesuai ya. Dan juga ada Zero. Kita lihat nih apakah setelah Project Red ini akan diulang lagi, apakah kembali ke Super Sentai yang setelah ini ya teman, karena katanya kemungkinan akan ada lagi ya teman ya. Dan ini nih yang sempat ramai juga ya teman di Super Sentai Saikyo Battle, kemungkinan ada hubungannya dengan yang satu ini ya teman ya. Dan itu dia teman untuk update hari ini ya. Jadi saya tadi curhat aja ya teman ya, dan kasih beberapa fakta menarik untuk Super Sentai sejauh ini ya teman. Jadi kalau kan ada tambah lagi untuk info dan juga update ya teman, ataupun rumor dan fakta menarik dari Super Sentai ini, kamu aja teman, sekaligus kita kasih tahulah pengalamannya ya teman, pas nonton Super Sentai itu kalian suka yang mana sih gitu ya kan. Dan kita siap untuk mengucapkan selamat tinggal ya. Sayonara Super Sentai, kalian memang terbaik lah, one for all. Sampai jumpa Super Sentai series, goodbye.